Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang krisis pencemaran lingkungan global, panggilan darurat untuk bumi. Nah, planet kita ini sedang menghadapi titik kritis akibat polusi dan perubahan iklim. Potret nyata dari kerusakan yang kita timbulkan, dampak yang kita rasakan, dan langkah darurat yang harus kita ambil bersama. Nah, krisis iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan global terus mengalami penurunan yang mengkhawatirkan, ditandai dengan meningkatnya suhu bumi, mencairnya gletser dan es di kutub, serta semakin sering terjadinya cuaca ekstrim. Dalam beberapa tahun terakhir, lautan dunia mencatat suhu yang sangat tinggi sehingga menyebabkan pemutihan, terumbu karang secara massal, sementara penyusutan gletser mengancam ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem. Nah, selain itu, banjir, badai, dan gelombang panas terjadi dengan intensitas yang semakin besar, mengakibatkan kerugian material serta hilangnya banyak nyawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa bumi sedang menghadapi krisis lingkungan yang serius dan memerlukan perhatian serta tindakan nyata dari seluruh masyarakat. Nah, citra satelit secara konsisten menunjukkan kabut asap tebal beracun yang menyelimuti wilayah metropolitan dan kawasan industri ini di Asia Tenggara. Polusi udara ini bukan lagi sekedar masalah estetika lingkungan, melainkan krisis kesehatan masyarakat global yang membunuh jutaan yang secara perlahan setiap tahunnya melalui partikel mikro berbahaya yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Selanjutnya, dampak dari kelalaian manusia terhadap lingkungan kini berbalik mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup, termasuk peradaban kita sendiri. Yang pertama ada kepunahan massal. Aktivitas eksploitatif manusia memicu kepunahan spesies yang sangat cepat, merusak rantai makanan, dan menyebabkan keruntuhan ekosistem yang rapuh. Yang kedua ada krisis air dan udara. Limbah industri kimia tanpa pengolahan plastik sama sekali dan emisi gas rumah kaca tanda kendali meracuni sumber daya air dan udara yang vital bagi kehidupan. Kesehatan juga terancam. Paparan polutan beracun secara terus-menerus berkontribusi langsung pada lonjakan penyakit kronis, gangguan pernapasan, kanker, dan penurunan kualitas hidup manusia. Nah, setiap tetesan penting kehidupan yang terancam. Tumpahan minyak di lautan dan akumulasi limbah plastik adalah bukti nyata kekejaman manusia terhadap satwa liar. Seekor burung laut yang tak berdaya terjerat dalam cairan hitam pekat beracun menjadi simbol tragis dari ekosistem yang rusak. Setiap kelalaian kecil yang kita lakukan di darat memiliki dampak fatal bagi makhluk hidup yang tidak berdosa di samudera kita. Nah, meskipun kerusakannya parah, masa depan bumi belum sepenuhnya tertutup. Kita masih memiliki jendela kesempatan yang sempit untuk berbenah dan melakukan perubahan sistematik. Nah, laporan dari World Meteorological Organization menegaskan bahwa menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan adalah langkah mutlak yang tidak bisa ditunda lagi demi menyelamatkan generasi mendatang. Kesimpulannya, masa depan kita tanggung jawab bersama, yaitu salah satu menanam satu pohon kecil adalah simbol komitmen kita untuk membangun kembali apa yang telah rusak. Perubahan besar dimulai dari tindakan nyata di tingkat lokal dengan menyatukan kekuatan global, mengadopsi kebijakan hijau, dan mengubah gaya hidup sehari-hari menjadi lebih berkelanjutan. Kita dapat mewariskan bumi yang lebih sehat, bersih, dan layak huni untuk anak cucu kita kelak. Nah, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.